Ya, libur akhir tahun menjadi momen yang bisa dimanfaatkan untuk mencari cuan. Beberapa jenis usaha seperti hampers dan penyewaan alat barbeque bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Ya, seperti apa potensi cuan bisnis di akhir tahun? Ini dia informasinya dalam segmen Demi Cuan. Akhir tahun identik dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Momen ini ternyata bisa menjadi waktu yang tepat untuk mencari keuntungan melimpah dari berbagai jenis usaha. Salah satunya adalah bisnis hampers, seperti yang sudah ditekuni oleh Siska sejak 2006 lalu. Berawal dari keinginan untuk memberikan kenang-kenangan sebagai perayaan kelahiran anak pertamanya, wanita berusia 44 tahun ini tak menyangka usahanya bisa terus berkembang dan bertahan hingga 18 tahun. Siska mengaku momen akhir tahun menjadi salah satu momen yang dinanti karena pesanan hampersnya meningkat, terutama untuk menyemarakan Hari Raya Natal. Setiap tahun Siska menyiapkan beberapa jenis hampers tematik Natal yang bisa dipilih pelanggan. Ada hampers dalam keranjang berisikan selimut, termos, dan kue. Ada juga hampers jenis bouquet berisi kue, tumbler, dan kantong belanja. Pilihan lainnya berupa hampers jenis box berisikan barang pecah belah seperti cangkir ataupun mangkuk. Pengerjaan hampers dilakukan di workshop milik Siska di kawasan Kopo, Kota Bandung bersama sejumlah pegawainya. Ini sudah jadi, tinggal ditutup, kasih pita palingnya teh ya. Dikasih greeting card gitu ya. Ternyata nggak terlalu sulit juga ya bikin hampers. Jadi yang penting kalau hampers harus kita cari-cari ide yang barang-barangnya tuh bisa gampang dipakai, yang barang-barangnya itu bisa memorable ya buat orangnya. Jadi kalau orang nerima mereka berkesan gitu. Nggak harus yang mahal-mahal juga Ya, isiannya betul, ya. betul. Yang penting Pokoknya yang unik, penting berkesan, unik barangnya. Oke, sudah jadi hampers. Siska menyebut penjualan hampers saat akhir tahun ini bisa melonjak hingga 6 kali lipat. Rata-rata lebih dari 200 hampers bisa terjual sepanjang bulan Desember dengan harga bervariasi, mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah. Siska pun bisa mengantongi keuntungan hingga puluhan juta rupiah saat akhir tahun tiba. Dalam mengembangkan usahanya, Siska selalu memastikan hampers terlihat menarik dari isian maupun kemasan, serta tak lupa melakukan promosi terutama di media sosial. Selain itu, ia berusaha menjaga kualitas dan memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggannya. Jadi itu tuh penting banget orang percaya ketika kita janji tanggal segini deadline bener. Kita janji barang A, barangnya bagus sesuai dengan perjanjian dan lain sebagainya, kualitas bagus, dan itu tuh penting banget. Jadi dari mulut ke mulut kalau kayak gitu. Jadi misalnya pertama seseorang dia percaya sama kita, nanti dia punya anak lagi biasa ke kita lagi. Nanti anaknya ulang tahun ke kita lagi, asal apa yang kita berikan itu sesuai perjanjiannya baik lah gitu. Kualitas baik, waktu baik, pelayanan baik gitu. Usaha lain yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah di akhir tahun adalah jasa penyewaan alat barbeque. Salah satu pelaku usaha Firman Alam Firdaus mengatakan penyewaan alat barbeque meningkat tajam di akhir tahun karena banyak warga yang memilih merayakan tahun baru sembari bakar-bakaran aneka jenis makanan bersama teman maupun keluarga. Firman sudah merintis usahanya ini sejak tahun 2016. Setiap tahun pemesanan sewa alat barbeque mulai ramai sejak pertengahan Desember dan semakin meningkat di akhir Desember. Firman mengaku ratusan alat barbeque yang ia siapkan bisa habis disewa untuk merayakan tahun baru. Ia pun bisa mengantongi omset hingga 10 juta rupiah per hari dari penyewaan alat barbeque untuk menyambut pergantian tahun. Ini kalau misalnya, ini kan biasanya kalau khususnya misalnya untuk libur akhir tahun nih Kang ya kan, yang banyak dicari juga kayak bakaran juga. Emang banyak juga yang pesan sewa gitu. Iya, banyak banget. Kayak gini. Iya, kompor-kompor gini. Jadi kompor, grill sama ini cabitannya gitu. Kita Cabitannya. juga biasanya setiap tahun tuh pasti kekurangan gitu ya meskipun Tak hanya alat barbeque, Firman mengaku penyewaan alat berkemah seperti tenda, sleeping bag, sampai matras juga bisa melonjak hingga 4 kali lipat saat libur akhir tahun.
Pasalnya, pendakian gunung menjadi hal yang populer dilakukan untuk merayakan pergantian tahun. Untuk harga sewa berbagai peralatan kemah dibanderol mulai dari Rp5.000 hingga Rp250.000 per hari. Sehari bisa berapa banyak yang keluar ke sewa? Kalau dari data kita sih itu ratusan hingga ribuan. Jadi perputaran barangnya gitu. Lumayan ya Kang? Lumayan. Berarti omsetnya berapa tuh tiap bulan? Sekitaran berapa? Bisa belasan atau puluhan atau gimana? Kalau kita Jutaan sih, atau gimana? kalau misalnya 3 digit udah ada sih. 3 digit Iya. tiap bulan? Tiap bulan. Wow, lumayan. Firman mengatakan usaha yang dijalaninya bukan tanpa resiko. Kerusakan barang atau barang tidak kembali setelah disewa pernah ia alami. Namun, hal itu ia jadikan pengalaman untuk memperketat syarat bagi konsumen yang ingin menyewa alat di tempatnya. Laisa Nisa, Kavi Jati, Bandung, Jawa Barat.